Shalom, selamat pagi Bapak Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya pikir masih banyak yang liburan. Tapi ada beberapa yang masih di perjalanan atau beberapa jemaat yang tidak hadir. Kita doakan supaya hadir ibadah sore nanti. Pak Gembala melayani di Badau karena jadwal beliau minggu kedua dan minggu keempat melayani di pos PI Badau. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Judulnya adalah Jangan Menghakimi. Amin. Lihat kanan kirimu. Jangan menghakimi, oke? Oke, yuk kita buka. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Judulnya adalah pengajaran Yesus tentang menghakimi orang lain. Yuk kita buka Matius 7 ayat 1 sampai 5. Alkitabnya boleh? Matius 7 ayat 1 sampai 5. Oke, saya akan bacakan Bapak Saudara. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, masih ingat peribahasa Indonesia yang berkata, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ini arti peribahasanya sama. Saya renungkan begini. Jangan-jangan orang Yahudi sama orang Indonesia punya buku peribahasa yang sama gitu ya. Ini kan perumpamaan orang Yahudi. Keluarkanlah selumbar, dia mau mengeluarkan selumbar di mata orang lain, tapi balok di matanya itu tidak dilihat. Kalau di dalam bahasa aslinya, selumbar di situ dijelaskan seperti serpihan kayu ketika ada tukang kayu yang menghaluskan tuh ya, kalau orang Jawa bilangnya masrah gitu. Dipasrah, dihaluskan pinggir-pinggirnya ada serpihan-serpihannya. Nah, kata Yunani selumbar itu. Kalau balok, kata Yunaninya itu memang papan Bapak Ibu Saudara. Papan untuk bangun rumah. Jadi kalau ini diartikan secara literal gitu, figuratif, itu enggak bisa. Seperti peribahasa Indonesia, kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk matamu enggak tampak. Ini memiliki peribahasa yang sama, memiliki arti apa? Kita tidak toleran sama dosa orang, tapi dosa sendiri kita anggap enggak apa-apa. Sering kita kayak gitu, termasuk saya. Saya juga belajar kebenaran firman Tuhan ini Bapak Saudara. Siapa yang pernah dihakimi di sini? Bukan dihakimi itu bukan artinya langsung masuk ke pengadilan, enggak. Siapa pernah dituduh? Siapa pernah dinilai? Siapa yang pernah dibilang, oh kamu tuh kurang kayak gini, oh kamu salah, enggak bisa. Atau kita yang menuduh orang lain, oh kamu itu begini, begitu, begini, begitu. Nah, kita belajar pagi hari ini. Apakah boleh orang Kristen menghakimi? Dalam pengajarannya tadi, janganlah kamu menghakimi, Yesus bilang. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke Alkitab. Nah,
Ajaran Yesus ini sangat populer, nih ajaran tentang menghakimi ini sangat populer, namun sering salah digunakan untuk menghindari segala bentuk penilaian atau koreksi terhadap perilaku atau tindakan yang salah. Contoh, oh kalau orang Kristen itu Yesus ngomong jangan menghakimi, jadi dilarang jadi jaksa, jadi hakim. Orang Batak banyak yang jadi pengacara, ya Pak Poltak ya, Hotman Paris, Hutapea, yang cincinnya banyak, itu pengacara. Ada juga orang Batak yang jadi hakim. Jangankan orang Batak, orang Jawa juga ada. Semua suku ada jadi hakim. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka ada yang Kristen juga, ada. Jadi apakah sampai segitunya? Jadi orang Kristen tidak usah jadi jaksa, jadi hakim aja? Enggak juga. Sesama manusia berdosa, kita nggak boleh ngakimi karena kita sama-sama berdosa. Kalau kamu mau hakimi saya, kalau kamu udah jadi Tuhan lah, kalau kamu udah suci benar lah, gitu. Hanya Allah yang boleh menghakimi, menghindari permusuhan atau cinta damai yang salah. Cinta damai yang salah begini, ketika kita tahu bahwa itu salah, kita tidak ngasih masukan atau menilai, itu udah termasuk menghakimi. Kita biarin aja cuek, udahlah, biar aja. Aku kan cinta damai, tapi dibiarkan, pembiaran gitu Pak. Membiarkan sesuatu hal yang tidak baik, kita cuek aja. Itu juga salah. Bukan cinta damai sebenarnya. Cuek, nggak peduli sebenarnya. Lanjut. Nah, ternyata pengertian menghakimi itu bukan sekedar langsung masuk pengadilan, enggak. Arti menghakimi itu luas. Ketika memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan, mengadili, mengecam, mengkritik, mengomentari, menilai. Nah, ini. Netizen Indonesia itu paling keren kalau suruh komen. Pak, saya tidak pernah menghakimi orang lain, Pak. Tapi jarimu menghakimi orang lain. Lihat di Facebook. Ih, kok gini orang ini ya? Kok agak lain ya? Di komen, oh kamu ini begini-begini. Nah, mungkin mulut kita tidak berkata, tapi jari kita menghakimi melalui media sosial kita. Misal, kita nggak tahu masalahnya, kayak tadi pemilik toko itu nggak tahu, dipikirnya yang yang kencing sembarangan itu orang gila itu, ternyata enggak, dia belain. Gitu. Lanjut. Nah, dari bahasa Yunaninya itu krinete yang berasal dari kata dasar krino, artinya menilai, menganggap, menyatakan, memutuskan bahwa seseorang atau sesuatu itu sebagai pihak yang salah. Hasil akhirnya adalah menghukum atau mengecam atau mengutuk. Itu dari bahasa Yunaninya, sama kurang lebih dari kamus thesaurus, kamus bahasa Inggris tuh kamus thesaurus. Lanjut. Nah, ini yang kita mau menarik nih. Bahasa Indonesia itu terbatas, bahasa Indonesia. Penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita selidiki dalam bahasa Yunaninya ada sesuatu yang menarik. Saya agak jabarkan di sini. Kata jangan dalam bahasa Yunani ada dua. Ada banyak sih sebenarnya, cuman ada dua yang jelas kelihatan sangat berbeda. Mi dan au. Me. Ngomongnya bukan mi. Me dan au. Itu adalah adverb. Adverb itu kata keterangan. Kata yang menerangkan kata kerja di depannya gitu. Mi maknanya tidak mutlak dan au maknanya mutlak. Maksudnya gimana sih Pak? Nah, ketika Matius 7 ayat 1 nulis jangan menghakimi, itu tulisannya gitu. Mi krinete hina mi kritete. Nah, itu. Beda dengan kata jangan membunuh di Matius 19 ayat 18. Nah, coba dibuka dulu perbandingannya yang beda. Tapi ditulis dalam bahasa Indonesia sama-sama pakai kata jangan gitu. Matius 19 ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana Tuhan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Kata jangan di sini dalam bahasa Indonesia ditulis au. Semuanya, jangan berzina, jangan mencuri. Ini mutlak Bapak Saudara.
Jadi kalau ditulis jangan menghakimi, itu orang bisa lakukan, bisa enggak. Tidak mutlak. Tapi kalau jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, itu enggak bisa kita ngomong, sekali-sekali boleh mencuri, sekali-sekali enggak. Itu enggak bisa. Sekali-sekali boleh membunuh, sekali-sekali enggak. Enggak, itu enggak bisa. Kata me itu adalah kata jangan yang memenuhi syarat. Kamu jangan begini, ada kasus-kasus tertentu boleh. Nah, itu kata me. Coba dibuka di Matius 6. Boleh, Matius 6. Ini yang kata me ya. Matius 6 ayat 1, 2, 3, 7, 8. Itu pakai kata me. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jangan melakukan kewajiban agama di depan orang. Tapi ada yang melakukannya di depan orang? Ada. Ayat 2. Jadi apabila engkau memberi, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik. Tapi ada yang memberi karena tidak tulus. Seperti orang-orang munafik. Ada juga. Ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kiri. Banyak juga ketika memberi, tangan kirinya tahu. Artinya sengaja memberi supaya banyak orang tahu. Terus ayat 7. Lagi pula doa-doa itu jangan kamu bertele-tele. Ada juga orang yang berdoa masih bertele-tele, ya kan? Ayat 8. Jangan kamu seperti mereka, seperti orang Farisi. Tapi ada juga yang masih kayak orang Farisi. Nah, itu perbedaan kata me dan au. Tapi kalau au itu tidak semuanya diartikan jangan. Ada yang diartikan tidak. Misal kalau tadi itu ada di Matius 6 tadi. Tidak mendapat upah dari surga, itu pakai kata au. Itu memang enggak dapat. Kalau melakukan hal yang seperti itu ketika memberi sedekah ya udah enggak dapat upah dari surga, itu pakai kata au. Jadi tidak semua kata au itu diartikan jangan. Ada pakai kata tidak dan bukan di beberapa ayat yang lain. Banyak. Saya berikan contoh sedikit aja tadi. Lanjut. Nah, secara sejarah kita tengok. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mereka menduduki kursi Musa. Ini adalah sebuah perumpamaan bahwa mereka ini memiliki wewenang. Ketika Musa sudah mati digantikan oleh beberapa orang-orang yang lain untuk menghakimi. Bahkan Musa memilih. Ahli-ahli Taurat ini menduduki kursi Musa. Artinya memiliki otoritas untuk mengajar, melaksanakan dan menegakkan hukum Taurat orang Yahudi. Matius 23 ayat 2. Lukas 18 ayat 11. Kita tidak usah buka ayatnya, saya langsung kasih gambarnya. Mereka itu lalu suka menghakimi, menyalahgunakan. Itu orang Farisi yang lagi berdoa, yang belakangnya pemungut cukai. Dia ngomong gini, Tuhan, saya berpuasa 2 kali seminggu, saya orang baik, saya bukan pencuri, saya bukan orang jahat. Kayak pemungut cukai. Dia langsung melabeli, langsung menghakimi, melihat dari luar. Tuh loh, kalau pemungut cukai ya pasti jahat. Padahal pemungut cukai di belakang itu sedang berdoa, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Nah, mereka merasa memilih hak untuk menghakimi sampai menentukan dari kehidupan seseorang yang melanggar Taurat. Coba dibuka kalau yang ini. Yang ini adalah foto ketika Yesus temukan sama perempuan berzina oleh ahli-ahli Taurat. Buka Yohanes 8 ayat 3 sampai 5. Yohanes 8. Nah, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mereka itu tanda kutipnya menduduki kursi Musa tadi, punya wewenang tadi, membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Seorang perempuan kedapatan berbuat zina. Bapak Ibu Saudara, kalau zina itu dilakukan sendiri, berdua, atau rame-rame. Zina itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kedapatan berbuat zina. Yang dibawa siapa? Perempuannya aja.
Pak Gembala dalam doa pengerja itu ada sebuah tafsiran dan pemahaman yang disampaikan juga oleh Pak Gembala di doa pengerja hari Selasa. Dibilang begini, kok ceweknya aja yang dibawa, cowoknya kemana? Harusnya kalau mau fair, dua-duanya lah diadili. Ngapa perempuannya aja yang dibawa? Ada tendensius apa ke perempuan? Tapi memang budaya Yahudi itu sangat patriark, sangat laki-laki, sangat menganggap laki-laki lebih penting daripada wanita. Jadi salah satunya mungkin itu. Atau salah duanya, jangan-jangan laki-lakinya itu salah satu daripada ahli Taurat atau ahli Farisi atau kawan dia gitu. Makanya nggak dibawa. Itu kan nggak fair. Nah, lanjut ayatnya tadi. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Nah, lalu berkata pada Yesus, orang Farisi, ahli-ahli Taurat mengikuti Yesus bukan untuk mengikuti ajarannya, tetapi untuk mencari kesalahan Yesus. Ini Yesus ditanya, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Lanjut. Musa, wah langsung muncul ini apa namanya? Undang-undangnya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Wah, Yesus diuji, dicobai sama mereka. Gimana nih? Ayo, bisa enggak kita cari kesalahan Yesus ya? Apakah Yesus akan menghakimi juga? Nah, tapi menarik respon Yesus. Coba tengok ayat selanjutnya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah kayak gambar tadi ya, menulis jari-jarinya di tanah. Lalu 7, dan ketika mereka terus menerus, mungkin Yesus dah peka telinganya, ditanya terus, ayo Yesus gimana gitu kalau mau didramain kan. Lalu dia bangkit dan berdiri dan dia berkata kepada mereka, hikmat. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Lanjut. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Lanjut. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lanjut. Lalu Yesus bangkit berdiri lagi dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Ahli-ahli Taurat tadi. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Lanjut. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat 11 tadi. Jadi Yesus itu tidak langsung menghukum. Dia tahu apa yang ada dalam isi hatinya. Isi hati si perempuan tadi. Kalau kita mungkin, kalau saya ada di situ, mungkin saya juga jadi ahli Taurat ya. Dah lempari aja dengan batu, wah, gitu ya. Tapi Yesus enggak. Harusnya kita memiliki sikap ketika melihat sebuah kesalahan, melihat sebuah dosa, ya kan? Itu dosa yang kelihatan dan berdampak sosial bagi masyarakat. Tapi apakah tahu Bapak Saudara, Yesus bilang, ketika engkau melihat perempuan dan di pikirannya itu sudah tidak baik, itu aja udah berdosa. Makanya di Yesaya berulang-ulang Pak Gembala bilang bahwa segala kebaikan kita itu seperti kain kotor. Maaf nih, saya telusuri karena Pak Gembala berulang-ulang. Seperti kain kotor. Ternyata kain kotor di situ, mohon maaf nih ya, itu adalah
seperti kain. Waktu itu kan tidak ada ini ya, pembalut ya, tidak ada softtek ya. Waktu itu pakai kain. Itu seperti kain pembalut yang sudah bekas. Itu kebaikan kita di dalam akar katanya. Kok sampai segitunya? Kalau softtek yang sudah bekas itu, mohon maaf, udah pasti dibuang. Kebaikan kita seperti Tuhan seperti itu. Yang lagi viral sekarang apa? Kristen progresif. Wah, ya. Saya sebenarnya nggak mau membahas ini, tapi karena lewat terus di media sosial, takutnya anak-anak muda lalu yang suka punya IG atau apa. Oh, Kristen progresif itu bagus, bagus. Namanya progres itu bagus. Iman kita itu dari iman yang kanak-kanak, mungkin iman yang cuman makan bubur lalu makan makanan yang keras, itu bagus kalau progresnya bagus. Secara hukum fisika, saya sih bukan ahli fisika. Yang namanya progres itu melangkah dari titik 0 ke titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, tapi tetap berjalan dari yang 0 itu. Jangan yang awal ini dihilangin, itu bukan progres namanya, itu melenceng. Sana sini, itu bukan progres. Kristen progresif yang sedang viral itu bilang bahwa orang bisa masuk surga, ada keselamatan lain di luar Yesus karena apa? Karena perbuatan baik. Di sebuah podcast bilang bahwa saudara seberang kita itu bisa masuk surga karena perbuatan baiknya. Saya rasa, pendeta ini yang ngomong Kristen progresif ini dia bilang, saya S2 teologi. Dalam hati saya, mau kau S2 teologi, mau doktor teologi, mau profesor teologi, kalau progresnya itu melupakan bahwa dasar iman kekristenan adalah jalan satu-satunya selamat yang melalui Yesus. Pertanyaannya, apakah orang Israel tidak selamat? Menarik kan? Apalagi Israel sekarang banyak diserang sana sini. Saya mau tegaskan, saya bukan menghakimi ya. Tapi ayat firman Tuhan bilang bahwa ketika mereka tidak percaya kepada Mesias yang udah datang. Mereka sistem Mesiasnya itu berbeda. Mesias mereka itu adalah Mesias yang membebaskan kerajaan di bumi. Mereka tidak percaya Yesus. Alkitab berkata jalan satu-satunya selamat ya tetap percaya Yesus. Kalau kita sekarang mempercayai karya keselamatan Yesus di kayu salib yang sudah dilakukan 2000 tahunan yang lalu. Kalau orang-orang yang sebelum ada di zaman Yesus mempercayai karya keselamatan yang akan dilakukan Bapa, itu. Jadi Bapak Ibu Saudara menarik ya. Selain Kristen progresif ada apa lagi? Ada Kristen terapeutik, Injil terapeutik, Injil terapi. Injil terapi itu begini, banyak. Jadi kalau datang ke gereja, itu yang disentuh hanya gejala-gejalanya aja. Oh ya, kamu korban ya. Oh, kamu ini ya udah kamu dikasih anti nyeri aja. Oh ya, lagi sakit lagi kasih anti nyeri lagi. Yang diobatin cuman gejalanya, bukan penyakitnya. Saya tanya istri saya, apakah anti nyeri menyembuhkan sakit? Enggak. Penyakitnya yang diobati, bukan gejalanya. Anti nyeri itu meredakan sakit lalu dikasih obat supaya obatin penyakitnya. Harusnya gereja tidak hanya mewartakan tentang hal-hal yang enak di telinga, lalu tidak menyuarakan kamu harus bertobat. Kalau kamu salah ya kamu bertobat, minta ampun sama Tuhan, pengampunan ada. Bukan hanya dielus-elus, dikasih yang enak-enak. Oh kayaknya vibe-nya di gereja ini gak bagus ya. Khotbahnya itu terlalu keras ya. Khotbahnya itu orang suruh bertobat, enggak ke gereja bertobat, ini bertobat. Kayaknya kasar banget, aku cari gereja lain lah. Kalau di kota banyak. Kalau GBI di Putus Ibau ya cuma satu. Kalau di Pontianak banyak. Oh kenapa GBI yang ini gini ya? Oh saya ke GBI yang ini aja lagi. Ternyata sama GBI ini.
pindah lagi, sinode lagi, sama pindah. Akhirnya jadi jemaat jalan-jalan yang tidak tertanam. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak tertanam dalam sebuah gereja, bukan masalah nanti mati siapa yang ngurusin, bukan. Nanti kalau mati, dia dulu jemaatku, dia dulu, udah akhirnya semua pendeta di kota itu melayani kematiannya. Bukan masalah hal siapa yang pelayanan kematian, bukan. Tapi Bapak Saudara, kita itu kayak tanaman, Bapak Saudara. Kalau tanaman taruh di pot, dipindah lagi, belum waktunya dipindah lagi. Kalau dipindah dalam progres yang bagus, oke. Saya bukan ahli pertanian, tapi saya tanya sama Pak Basuki. Ada kali hampir setahun, 6 bulan lebih lah, atau pokoknya di atas 6 bulan, saya tanam cabai, Bapak Saudara. Namanya saya bukan orang pertanian kan. Pak Basuki itu ketawa nengok saya tanam cabai. Saya beli cabai di toko Matahari banyak-banyak tuh. Saya taruh satu pot banyak-banyak. Saya videokan lagi. Masuk YouTube saya lagi, bangga lagi saya. Saya share ke Pak Basuki. Pak Basuki nengok, alah ini mah enggak tumbuh kata dia. Loh ngapa mas? Udah kamu tanahnya dipenyet sampai padat. Terus banyak benar kamu taruh benih di situ. Enggak tumbuh tuh, mati. Oh iya ya? Aduh, enggak tahulah saya mas. Saya cuma nengok tutorial di YouTube, saya lakukan gitu. Akhirnya kamu kebanyakan, jadi tanahnya terlalu liat. Akhirnya saudara, lama enggak tumbuh. Kayaknya 3 bulan lah baru tumbuh. Dari segitu banyak benih, tumbuh baru cuma 1. Saya senang sekali. Saya belum pernah menanam kan. Saya sih orang Jawa, cuman bukan orang Jawa yang tinggal di sawah. Saya dekat laut. Jadi saya enggak punya tanah untuk bersawah kan. Saya dekat laut. Senangnya minta ampun, sampai sekarang hidup Bapak Saudara. 1 aja yang tumbuh, tapi sekarang udah banyak gitu. Cabenya merah-merah, senang saya. Pokoknya saya kalau makan beli gorengan gitu, saya enggak beli cabai. Saya ambil cabai dari tempat saya. Bangga pokoknya rasanya makan cabai dari tempat. Itu Bapak Saudara, baru saya pindah ke pot yang agak besar. Karena saya lihat udah enggak cukup lagi. Nah ketika pindah ini lalu saya konsultasi lah sama Pak Basuki. Gimana cara mindahnya? Oh cara mindahnya itu tanah yang lama yang ada akarnya jangan kamu cabut. Jangan kamu habiskan. Kamu tarik aja sama tanah-tanahnya. Kamu harus pakai tangan. Oke pakai tangan, tarik, taruh. Langsung pot agak besar dikasih tanah lagi lebih banyak nih. Nah kita kayak gitu ya saudara. Progres itu namanya kayak gitu. Sampai sekarang tumbuh tuh cabenya. Senang saya kalau lihat cabai saya. Karena itu sebuah kesalahan menurut saya. Saya nggak tahu nanam cabai asal-asal aja tumbuh. Puji Tuhan. Nah Bapak Saudara, kalau kita tidak tertanam dalam gereja lokal, ya gitu. Kapan kita tumbuhnya, kapan kita berbuahnya, mulai lagi. Akhir zaman ini dengan adanya media sosial, ada juga yang berpendapat saya tidak perlu ke gereja. Loh, pendeta kamu di mana? Pendeta saya di Instagram, pendeta saya di TikTok, pendeta saya di YouTube. Banyak hamba Tuhan sekarang. Ngapain saya ke gereja? Capek-capekin aja. Nah, ada pendapat yang bilang begitu juga. Jadi banyak pengajaran-pengajaran, banyak injil-injil lain, banyak pengajaran-pengajaran yang melenceng. Kelihatannya baik, kelihatannya bagus, tapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Oke lanjut. Konteks ayat. Ayat ini bukan tentang ngomong akhir zaman. Yesus tentang menghakimi akhir zaman, bukan. Ini tentang hubungan antar manusia dalam hal menghakimi. Tuh ayat 1 tentang menghakimi, ayat 2 ilustrasi menghakimi yang salah, ayat 3 cara menghakimi yang benar, ayat 4 sampai 5 tuh. Lanjut. Nah, bolehkah kita menghakimi? Nah ini kita lihat ternyata di Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru, di Injil maupun di surat-surat Paulus banyak contoh menghakimi. Adan dan Hawa langsung diusir tuh dari Taman Eden karena melakukan kesalahan, karena melakukan dosa. Kalau nggak diusir, gimana tuh? Nih, Nuh bikin kapal, bikin bahtera,
Diajak semua orang-orang yang berdosa bertobat, enggak mau, udah selesai kena air bah. Ada kala-kalanya tuh menghakimi bagian penting dari karakter Allah yang maha adil. Jadi jangan sampai kita bilang, oh Allah itu hanya kasih aja tapi enggak adil, enggak. Itu seperti koin ya, dua sisi yang melekat. Allah itu kasih tapi juga adil juga. Lanjut. Dalam perjanjian lama, Musa tuh yang tadi saya cerita, bahkan sampai turun ke sini jadi ahli Taurat sama ahli Farisi punya wewenang gitu. Lalu Allah memberikan undang-undang ke Musa, Allah membuat mekanisme untuk berurusan dengan dosa bangsa Israel, memerintah untuk mengangkat hakim dan raja juga menghakimi bangsa Israel yang sering ceritanya itu viral itu adalah Raja Salomo. Ingat Raja Salomo yang punya hikmat ketika ada dua ibu datang rebutan bayi gitu. Bingung Salomo. Lalu dia minta hikmat sama Tuhan lalu bilang begini. Dah gini jaklah. Siapa bayi dari ibu ini sebenarnya? Saya. Akhirnya dia bilang begini. Ambil pedang katanya. Kita bagi dua aja bayi ini. Sebelah kasih sini, sebelah kasih sini. Lalu ibu yang asli. Udahlah. Daripada anakku dibunuh, kasih aja untuk dia. Nah, ketahuan di situ. Berarti ibu yang tidak asli itu yang bilang, udah bunuh aja bagi dua. Ibu mana yang tega belah anaknya? Jadi ketahuan siapa yang ibu asli, siapa yang ibu tidak asli. Salomo tuh itu menentukan tuh, mengadili, memutuskan sebuah perkara. Itu Raja Salomo. Lanjut. Nah, dalam perjanjian baru, nah ini Yesus menghakimi orang-orang Farisi ahli Taurat. Itu dia tadi. Mereka menyalahgunakan bahwa kewenangan mereka itu lalu seenaknya sampai menentukan akhir hidup seseorang yang perempuan berzina tadi. Yesus memberikan peringatan kepada kita untuk mengenali dan menemukan nabi-nabi palsu antara anak Tuhan. Lanjut. Yesus jelas memperbolehkan menghakimi dan menilai orang yang asal dilakukan dengan adil. Yohanes 7 ayat 24 boleh dibuka. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ayat sebelumnya ayat 23. Nah, jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Nih, ini orang Farisi lagi nih ceritanya. Ada orang yang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa. Tapi orang-orang Farisi ahli Taurat itu marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Hari Sabat dalam bangsa Yahudi itu hari yang tidak boleh kita ngapa-ngapain. Kita ke sinagog aja. Yesus tiba-tiba menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Wah, ini sesat ini. Nah, gitu. Makanya Yesus bilang, jangan kamu menghakimi orang dengan apa yang nampak. Hakimilah dengan yang adil. Ada hal-hal yang kita nggak tahu kayak film tadi kan. Kalau kita lihat orang gila ini sepintas, wih, kok gitu benar dia. Kok di depan toko orang terus bau pesing lagi. Jangan-jangan dia, ternyata enggak. Yang enggak nampak itu yang kita enggak tahu. Ternyata malah dia yang jagain toko itu. Lanjut. Yesus juga mengajarkan bagaimana untuk menegur apabila saudara seiman berbuat dosa. Ditegur 2 mata, kurang tambah 2 mata lagi, kurang tambah 2 mata lagi, kurang dikasih tahu banyak orang supaya bertobat. Kurang lagi udah serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang berurusan. Jadi ada mekanismenya. Yohanes mengecam Diotrefes dan mengatakan janganlah meniru yang jahat. Lanjut lagi. Ajaran Rasul Paulus, pemerintah adalah wakil Allah dan perintah punya hak untuk menghukum. Paulus mengutuk para nabi palsu, mengecam orang-orang, mengecam Hymenaeus, Philetus, Alexander. Dalam perjanjian baru ada perintah atau larangan berkenaan nabi-nabi palsu dan menguji segala sesuatu dan pengajar-pengajaran. Itu sekarang banyak pengajar-pengajar yang mengaku dirinya, bahkan dia bilang S2 teologi, terserahlah.
Jangan sampai kita ngikut gitu lah dengan hal-hal yang sebenarnya kelihatannya baik ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut. Nah, kesimpulannya, jadi bolehkah kita menghakimi, menilai, menyatakan seseorang sebagai pihak yang salah atau keliru dan perlu kembali kepada kebenaran? Boleh. Jadi jika perkataan Yesus jangan kamu menghakimi disimpulkan hanya mutlak tidak boleh menghakimi, maka itu akan bertentangan dengan apa yang dilakukan Yesus, Rasul, bahkan di dalam perjanjian lama raja juga menghakimi. Banyak juga orang-orang Israel yang diangkat jadi hakim. Jadi boleh enggak orang Kristen menghakimi? Boleh. Tapi enggak antem kromo gitu kan. Apa ya bahasa Jawanya ya Pak Andreas ya, antem kromo. Enggak brutal tiba-tiba wah udah ini salah pasti salah udah. Kayak tadi lihat film tadi kan. Bagaimana ekspresi pemilik toko menendang siapa orang gilanya itu dengan beringas. Wah gitu kan. Sampai di slow motion. Itu membabi buta dia menghakimi, dipikirnya dia yang kencing di depan tokonya, ternyata bukan. Terkadang kita mungkin punya ekspresi seperti itu kepada orang lain. Mari kita belajar pada pagi hari ini supaya kita tidak asal dalam menghakimi orang lain. Jangan sampai kita melihat dosa orang lain kayaknya lebih besar dari dosa kita. Jangan pula juga lalu kita membiarkan orang yang melakukan kesalahan dan tidak ngasih kritik, kasih saran. Tapi ada tata caranya, tidak langsung brutal. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.